Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Usman Top Channel. Kali ini saya mau berbagi informasi sekaligus pengalaman saya ketika saya ikut BLK. BLK di mana? BLK Surabaya Menanggal. Jadi saya pernah ikut. Boleh tahu nggak apa sih BLK itu? BLK. Jadi gini ya, BLK itu kepanjangan dari Balai Latihan Kerja. Ini merupakan program pemerintah gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan di sini kalian bakal dikasih keahlian atau keterampilan. Gimana cara masuknya? Apa aja sih persyaratannya? Pengen tahu dong. Cara masuknya gampang banget. Nomor Persyaratannya, oke. Persyaratannya kamu warga negara Indonesia, punya KTP, usia minimal 18 tahun sampai 35 tahun, dan pendidikan terakhir SMA. Kamu bisa masuk. Udah. Dan kamu harus lulus tes. Itu persyaratannya, tapi ke jenjang berikutnya kamu dites interview sama tes sesuai jurusan yang akan kalian pilih atau yang kalian ambil. Sulit nggak sih tesnya? Sulit gampang. Tergantung, kalau kalian punya passion di situ ya gampang kan. Kalau kalian tidak punya passion ya sulit. Misalkan saya kasih contoh aja, saya kan pingin banget bisa desain grafis ya. Jadi saya ambil jurusan IT, bidangnya bidang desain grafis. Di situ saya di tes interview sama di tes gambar selama 15 menit. Interview dulu apa tes gambar dulu? Setelah tes gambar baru di interview. Kayak gitu. Dan saingannya itu banyak. Yang daftar itu sekitar 100, lebih hampir 200, tapi yang dipilih cuma 16 orang tiap kelas kayak gitu. Jadi kuotanya cuma 16 orang aja. Kuotanya 16 orang. Pada waktu itu saya daftarnya pas waktu pandemi corona. Jadi ketika saya kan daftar 2 kali sebenarnya. Yang pertama saya lulus interview, lulus tes gambar itu, tapi nggak lulus pas waktu di rapid test. Jadi saya yang pertama nggak lulus, tapi yang kedua saya lulus karena rapid testnya hasilnya negatif. Jadi ceritanya kamu ngulang lagi? Saya ngulang 2 kali. Ikut gelombang berikutnya gitu? Iya, saya ikut gelombang yang berikutnya karena hasil rapid test saya membuat saya gagal untuk masuk. Ada yang tanya lagi? Apa aja yang didapat ketika udah masuk lulus dari BLK Surabaya masuk jadi siswanya? Apa sih fasilitas yang kita dapatkan? Fasilitas yang didapatkan, yang pertama dapat keahlian, dapat ilmu, kita diajari sesuai jurusan yang kita ambil. Dapat uang saku setelah pelatihan, dapat sertifikat BLK dan sertifikat BNSP bagi yang lulus ujian. Gitu, tingkat internasional yaitu sertifikatnya. Jadi selama 1 bulan kalau di jurusan desain grafis, nggak tahu kalau di jurusan yang lain bisa 1 bulan lebih, bisa kurang. Dapat seragam nggak? Dapat seragam, dapat sepatu, dapat tas, dapat flash disk, banyak banget yang didapat. Wah, komplit banget. Dapat makan. Seru dong. Seru banget, punya banyak temen. Temennya rame-rame dan lucu-lucu. Kegiatannya apa aja sih misalkan sebelum mulai pelajaran? Apa langsung ke kelas? Kegiatannya. Jadi gini ya, ketika kita udah masuk jadi siswa BLK, otomatis kita harus nurutin peraturan yang ada. 6:30 harus nyampe di BLK, udah 6:30 di sana. Terus kegiatannya ketika kita masuk pertama kali ya, kan BLK itu halamannya luas. Pertama kali kita masuk karena udah jadi siswa situ ya, peraturannya kita nggak boleh nyetir motor, nggak boleh hidupin mesin sambil dinaikin gitu, nggak boleh. Kita harus ibaratnya nuntun sepeda motor gitu ya. Oh, motornya dituntun? Iya, sampai parkir belakang gitu ya. Parkiran motor? Iya, itu baru boleh dinaikin. Oke, 6:30 udah nyampe sana. Kita nggak langsung mulai awal pelajaran. Ngapain aja? Harus dilatih apel pagi. Jadi pertama kita itu nyampe di BLK apel pagi. Tiap hari kayak gitu. Apa aja yang diajarin waktu apel pagi? Siapa Apel pagi, instrukturnya? Jadi kita dilatih oleh pensiunan TNI. Ya.
Pak Yanto namanya. Jadi situ kita apel pagi itu baris ya, banyak siswa itu baris panas-panas 1 jam berjemur kayak gitu. Terus upacara, diajak yel-yel kayak gitu. Tujuannya apa sih dari apel pagi? Tujuannya biar kuat fisiknya, biar kuat. 1 jam bayangin dijemur panas-panas, otomatis hitam banget kan. Jadi rata-rata kayak gini. Yang pertama awal masuk misalnya putih jadi agak coklat, yang coklat tambah hitam tambah celeng kayak gitu. Upacara. Terus ada hukuman juga bagi yang telat. Bagi yang telat ada hukuman. Bagi yang cowok biasanya suruh push up. Bagi yang cewek sit up. Jadi dilatih disiplin gitu ya dari apel pagi, Li? Iya, biar kita punya jiwa yang disiplin. Disiplin karena katanya kalau di dunia kerja itu memang harus disiplin, makanya di BLK disuruh disiplin kayak gitu. Jadi setiap kegiatannya ada maksud dan tujuannya. Semua kegiatannya ada maksud dan tujuannya supaya teman-teman semua itu nggak jadi orang yang telegor kayak gitu. Jadi ya agar rajin untuk kebaikan siswa sendiri lah. Terus untuk materinya kayak gimana di WLK itu? Untuk materinya, praktek kerja lapangan apakah cuma materi aja? Oke ya, karena saya ambil jurusan desain grafis. Kalau yang lain saya nggak nerangkan ya, karena saya nggak tahu. Saya nerangkan cuma di jurusan saya desain grafis ya dikasih materi. Dikasih materi selama 3 hari waktu itu saya tentang desain grafis, sejarahnya kayak gimana gitu. Terus setelah 3 hari langsung praktek. Diajarin gimana buat brosur, stiker. Buatmu saya punya contohnya ya, bentar. Saya juga pernah disuruh buat stiker. Tolong ambilkan. Sama kaosnya juga saya disuruh diajak praktek kayak buat kaos gitu. Ada juga, bentar ya. Ini saya buat. Ini contoh pin. Ini saya waktu itu praktek diajarin buat kayak gini, buat pin. Teman-teman saya, milik teman-teman saya lebih bagus daripada punya saya. Waduh, banyak yang pinter-pinter lah. Kalau saya mah itu pinter akhir. Ada lagi, ada muk juga. Waktu itu diajarkan buat muk juga. Nah, ini hasil karya saya. Nah, kayak gini, BLK, suruh tema BLK. Jadi disuruh buat 2 tema waktu itu, tema terserah sama tema BLK. Ada lagi saya juga disuruh, bukan disuruh sih, diajarin buat kaos ya. Bentar, minta ambilin, nunggu bentar ya. Di bawah ada. Makasih. Ini saya waktu itu gini, disuruh buat desain kaos, terserah temanya apa. Saya banyak kayak gini, cuma dikasih 1 warna karena nggak ada yang sama gitu. Punya teman-teman tambah lebih bagus lagi, macam-macam kreatif nih teman-teman saya. Kalau saya cuma gini aja. Keren kok. Ini dikasihkan sama siswanya. Kayak Wah, gitu, enak banget dong kalau gitu ikut BLK. Jadi 1 bulan kegiatannya 1 bulan, hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu Minggu libur. Dan itu masuknya mulai setengah 7 sampai jam 5 sore. Jadi kayak anak sekolah gitu ya? Ya, kayak anak sekolah, dan sebagian besar waktu kita ada di situ. Gitu. Untuk di kelas saya sebagian besar cowok, 3 cewek dan lainnya cowok semua. Jadi teman-teman banyak yang cowok. Emang yang diterima banyak yang cowok daripada yang cewek sih. Ya bersyukur alhamdulillah saya meskipun gak pinter ya, keterima. Kayak gitu. Karena saya itu ilmu di bidang desain grafis itu sangat nol banget. Saya nggak tahu apa-apa. Jadi kamu mulai dari nol? Mulai dari nol. Saya nggak pernah mengoperasikan aplikasi kayak Photoshop, CorelDRAW, itu saya nggak pernah. Jadi di situ saya punya pengalaman baru dan ilmu baru, diajarin gimana cara mengaplikasikan ilmu
itu desain grafis dan diajarkan Photoshop sama CorelDRAW kayak gitu. Jadi bermanfaat dong. Bermanfaat, sangat bermanfaat untuk buat thumbnail saya di YouTube gitu. Jadi saya kalau nggak bisa Photoshop, gimana saya buat thumbnail, saya bingung. Saya nggak bisa ngedit foto, saya nggak bisa rubah background, karena kalau lewat aplikasi HP kan kadang nggak bersih gitu ganti background. Jadi saya bersyukur alhamdulillah, meskipun saya nggak lulus BNSP. Wah, ngaku nih. Iya, buat apa disembunyikan, saya nggak lulus BNSP, tapi bermanfaat ini buat saya, di insya Allah di kedepannya bermanfaat. Saya tetap terus berlatih, meskipun saya nggak lulus, saya tetap belajar kayak gitu. Saya buat thumbnail ya dari Corel sama Photoshop. Saya ngedit foto, ganti background ya dari Photoshop kayak gitu. Mungkin ada yang setelah lulus dari BLK, apakah ada kayak misalkan tawaran atau kerjasama kerja gitu, namanya ke BLK itu Balai Latihan Kerja. Emangnya ini para siswanya dipersiapkan untuk kerja dan sudah disediakankah bursa lapangan kerja? Kalau bursa itu sudah pasti ada, cuma tergantung keahliannya itu kira-kira sesuai nggak apa yang dibutuhkan di lapangan kerja. Karena di lapangan kerja tidak hanya membutuhkan seseorang yang ahli di bidang Photoshop, CorelDRAW, bahkan lebih dari itu di bidang editing video kayak gitu, di bidang animasi. Tapi BLK tetap kan menyediakan bursa kerja. Kalau bursa kerja itu ada, pasti ada. Cuma kalau soal ketika kita selesai pelatihan ya dalam 1 bulan. Kan kalau sebelum corona itu kan ada magang katanya kayak gitu. Tapi gara-gara ada corona, magangnya itu nggak wajib. Ya terserah teman-teman mau magang apa enggak kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, bisa tanya-tanya. Bagi yang nggak memenuhi persyaratan usianya, masihkah bisa ikut kegiatan Balai Latihan Kerja? Bisa. Iya bisa. Memang di persyaratan di tulisannya kan 18 sampai 35 tahun. Tapi pada kenyataannya di lapangan ada kok yang usianya lebih dari 35 tahun itu bisa masuk. Yang penting ada niat dan lulus tes gitu aja. Terus itu ngomong sama itu gratis apa bayar kayak? Gratis. Oh, gratis. Yang penting lulus tes. Yang penting ngomong, langsung konfirmasi ke kantornya. Nanti akan dikasih tahu ujiannya kapan, tesnya kapan. Yang penting lulus tes diterima. Kayak gitu. Memang persyaratan tertulisnya kayak gitu, tapi kan tidak menutup kemungkinan gitu. Yang di usianya di atas 35 masuk, tidak menutup kemungkinan untuk bisa. Nothing impossible. Nothing impossible gitu. Pokoknya seru di sini ya, dapat makan, dapat snack. Biasanya gitu. Jam 9 tuh udah dapat snack habis pelajaran gitu. Jadi enak ya ikut BLK, sudah dapat ilmu, dapat teman, dapat intensif lagi ya. Dapat intensif iya. Cuma perbedaan intensif ya. Intensif. Perbedaan ada, soalnya di BLK kan ada anggaran daerah, ada anggaran nasional, ada APBD, ada APBN gitu. Jadi ya perbedaannya itu, kalau APBN itu lebih besar, masih nggak besar amat, 800.000 lah, sekitar segitu sampai 1 juta. Kalau APBD 300.000 aja. Tapi sejauh ini BLK sangat membantu sekali kan? Ya alhamdulillah membantu. Ya. Jadi teman-teman gak usah ragu untuk ikut Balai Latihan Kerja. Yang belum punya keahlian yang ada di daerah teman-teman, atau mungkin di daerah yang membuka peluang untuk teman-teman seperti di Surabaya. Tiap kota pasti ada. Coba dicari di Google ada. Tapi kan kebutuhan keterampilannya yang dicari nggak selalu ada. Nggak selalu. Kalau memang di BLK Surabaya sendiri di Menanggal itu ada IT. Nggak tahu kalau di lain tempat, di lain kota ada atau enggak gitu. Jadi sering-sering searching aja ke Google, cari aja info pelatihan gratis kayak gitu.
selalu up to date, buka kok, selalu buka. Tanya aja langsung ke tempatnya, ke kantornya, nanti akan dikasih informasi kayak gitu. Ada lagi mungkin? Kayaknya cukup. Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung inbox ke email. Langsung ke email aja atau langsung ke alamat kantornya. Soalnya pendaftarannya ada online, ada offline. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.